Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim. Wa ba'du. Alhamdulillah ya, kita akan memulai pengajian kitab Matan Safinatun Najah karya Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Sumair ya, Al-Hadrami. Ya, aslinya Samir ya. Ditasghir jadi Sumair Al-Hadrami. Jadi Syekh Salim ini ialah ulama Yaman yang hijrah ke Batavia, ke Jakarta ya, dan dimakamkan di Jakarta. Nah, kitab ini adalah kitab matan yang paling banyak digunakan untuk mengajar atau bahan ajar ya tentang fikih Syafi'i dalam untuk kehidupan sehari-hari seperti sholat, untuk ubudiyah lah, ini kitab-kitab tentang bab ubudiyah ya, dari mulai sholat sampai haji ya. Nah, di kitab ini kita akan menjelaskan dua hal penting ya. Pertama tentang keimanan dibahas di awal ya. Usuluddin, pokok-pokok agama. Yang kedua tentang fikul ibadah, tentang ibadah mulai dari bersuci segala macam ya, sampai haji segala macam. Jadi posisinya ini adalah kitab fikih yang awalnya dimulai dengan pembahasan tentang akidah. Pembahasan singkat tentang akidah. Nah, saya sengaja memilih kitab ini karena paling banyak digunakan di pesantren juga, jadiin kurikulum awal untuk mempelajari fikih ya. Yang kedua, ini adalah kitab fikih praktis yang bisa digunakan untuk keseharian kita. Memang materi-materinya itu dipakai untuk ubudiyah harian ya. Makanya ini sangat penting sekali kita pelajari. Yang kedua, kita hari ini terlalu banyak materi tinggi-tinggi, tapi untuk materi dasar banyak yang nggak tahu ya. Kita bahas khilafiyah macam-macam, tapi sunnah wudhu aja nggak tahu, kan bahaya begini-begini. Fardu wudhunya aja nggak tahu. Kita bahas tinggi-tinggi perbedaan khilafiyah ini itu, tapi rukunnya mandi wajib aja nggak tahu, kan bahaya. Makanya saya sengaja membahas lagi kitab ini supaya kita tahu bahwa hal-hal mendasar itu harus kita kuasai dulu sebelum melanjutkan ke hal-hal yang lain. Karena ini adalah ilmu-ilmu dasar yang digunakan untuk keseharian kita ya. Nah, kalau ilmu dasarnya nggak tahu gimana ngomong yang lain. Nah, oke. Nah, kita nggak mau berpanjang kalam, hanya sebagai pengantar saja. Sebelum kita ngaji, kita kirimkan Fatihah dulu buat pengarang kitab ini, Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami, pada guru-guru kita, pada orang tua kita, pada orang-orang yang telah berjasa kepada kita, untuk semua anak-anak kita ya, semoga soleh dan solehah, dekat dengan ulama, terus berada dalam jalur keilmuan, jalan tetap iman Islamnya. Untuk semua kaum muslimin, semoga bisa menjalankan ibadah baik muamalahnya dan segala macamnya dengan baik dan benar ya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah bi barakati ummil Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, sebelum kita ngaji saya akan jelasin dulu ya dua hal ya. Yang pertama, karena kita sebelumnya sudah ngaji nahwu shorof, jadi saya akan berusaha membahas kata per kata, kedudukan maknanya ya. Kita jadi tatbik nahwu lah, penerapan nahwu shorof itu di sini. Kita terapkan nahwu shorofnya biar untuk mengulang lagi materi-materinya supaya saya dan pendengar semua mendapat faedah yang banyak ya tentang kegunaan nahwu shorof dalam membaca kitab
atau memahami teks berbahasa Arab. Yang kedua, saya akan menjelaskan murad-murad atau maksud dari kalimat dari kitab-kitab syarah ya. Syarah kitab yang sudah saya baca itu 2, yaitu Syarah Kasyifatus Saja sama Salah Nairul Roja. Dan nanti pembahasannya tentang kitab ini akan kita bedah ya. Akan kita bahas dari penjelasan 2 syarah tersebut ya. Oke. Langsung saja kita masuk ke kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang Maha Penyayang, Ar-Rahim yang Maha Pengasih. Nah, nanti ini sudah dijelaskan di awal kitab-kitab apapun ya. Ba ini banyak huruf jar ya. Bismi ini majrurun bil jar, dijarkan dengan huruf ba ini bismi, tanda jarnya kasroh ya. Ini mudhaf. Allah ini mudhaf ilaih, tanda jarnya kasrah. Jadi bismillah itu ini adalah mudhaf ilaih. Ba-nya ini untuk isti'anah ya. Musahabah bisa. Musahabah bisa isti'anah. Musahabah itu maksudnya membersamakan perbuatan segala sesuatu itu harus pakai bismillah, dibersamai dengan bismillah. Kalau isti'anah itu maknanya meminta pertolongan. Jadi setiap pekerjaan itu atau sesuatu untuk memulai sesuatu diawali dengan basmalah, dengan meminta pertolongan Allah. Itu guys. Ar-Rahmani ini kalau dalam syarah-syarah kitab yang kemarin di Aqidatul Awam atau di mana itu adalah zat yang memberikan nikmat secara nikmat besar Ar-Rahman. Contoh seperti nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat seperti itu. Kalau Ar-Rahimi ini Al-Mun'im, Allah itu zat yang memberikan nikmat-nikmat yang kecil-kecil yang apa ya? yang merupakan tambahan dari nikmat yang besar tersebut. Contoh, kita bisa melihat itu nikmat besar, tapi kalau penglihatan kita lebih tajam dari orang lain atau kecerdasan kita melebihi dari kecerdasan orang lain, itu namanya Ar-Rahim. Allah punya sifat Ar-Rahim, memberikan nikmat-nikmat yang halus-halus, yang kecil-kecil, yang merupakan tambahan dari nikmat yang besar. Nah, Ar-Rahimani ini jadi sifat ya. Sifat atau naat ya, sifat kita bahasakan sifat jadi lebih gampang. Sifat ini mausufnya mana? Allah ini. Sifatnya jar karena mausufnya jar. Allah ini jar, Ar-Rahmani jar. Ar-Rahimi juga sama. Ini sifatul ula, ini sifat yang pertama, Ar-Rahimi sifatus tsaniyah. Sifat yang kedua dari lafaz Allah, Allahi. Ini mausufnya Allah, Ar-Rahmani sifat pertama, Ar-Rahimi sifat kedua. Sama-sama jar. Nah, saya ini nanti model-modelnya seperti itu. Saya terangkan ausorofnya, saya terangkan modulnya berdasarkan dari kitab-kitab syarah yang saya pernah baca. Seperti itu. Nah ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu adapun segala puji lillahi ialah bagi Allah rabbil alamin yang menguasai atau yang mengatur alam raya ini. Kita tilik dari segi nahwunya. Alhamdu ini mubtada, rofa, tirofanya domah ya. Lillah ini khabar jumlah syibhul jumlah. Syibhul jumlah ini apa? Jar majrur. Ada lam, ada Allahi, lamnya huruf jar. Lillahi majrurun bil lam. Jadi ini khabarnya khabar syibhul jumlah ya. Rabbil alamin, Rabbun ini, Rabbi ini jadi sifat ya dari lillah, dia mudhaf ya.
Alamin ini mudhaf ilaih. Jadi Rabbil alamin ini. Jadi ini jar majrur, Rabbil alamin itu sifat, Rabbi ini sifat, alamina mudhaf ilaih. Rabbu ini sifat mausufnya mana? Allahi. Ini jar, maka sifat mausufnya jar, sifatnya juga jar. Alamina ini mudhafnya jar, alamina Rabbun ini mudhaf jar, alamina juga jar karena mudhaf ilaih. Ini Rabbil alamin ini jumlah mudhaf ilaih gitu. Nah, alamina ini kalau di nahwu ada yang memasukkan kategori ke jamak mulhaq jamak mudzakkar salim. Mulhaq jamak mudzakkar salim. Jadi wazannya seperti jamak mudzakkar salim. Cuman dia nggak bisa memenuhi syarat jadi mudzakkar salim. Hanya dimulhakkan saja. Karena apa? Karena tidak cocok dari segi makna ya. Karena alamun dengan alamin itu sama maknanya alam raya. Jadi alamina itu istilahnya makna jamak dengan makna mufradnya sama aja. Jadi nggak mau dimasukin ke jamak mudzakkar salim asli nggak bisa. Jadi masuknya ke mulhaq ya, yang disamakan saja dengan jamak mudzakkar salim. Nah, alif lam di sini ini alnya ini al istighraq ya. Ini kajian sebenarnya agak jauh, tapi nggak apa-apa. Istighraq itu artinya menenggelamkan atau menghabiskan segala pujian itu hanya untuk Allah saja, bukan untuk orang lain, untuk yang lain. Hanya alnya al istighraq. Nah, dari segi nahwu kita sudah bahas. Dari segi pemahaman, alhamdulillah berarti hamad itu pujian itu hanya bagi Allah saja. Karena sesungguhnya Allah yang memberikan nikmat kepada kita. Makanya yang pantas dipuji hanya Allah. Rabbil alamin. Yang mengatur atau merajai. Mengatur lebih enaknya. Mengatur semua alam ini yang mengendalikan alam ini ya Allah, bukan yang lain. Alamin ini termasuk amanah aja, ya semuanya makhluk. Jin, manusia, alam raya, batu, udara, oksigen, semua yang membentuk alam ini adalah membentuk dan mengatur, mengendalikan alam ini adalah Allah. Jadi jangan dikira alam ini tidak ada yang ngatur. Pergerakan semua bintang, pergerakan bumi, pergerakan macam-macam. Kalau nggak ada yang ngatur, berantakan. Ini untuk membantah orang ateis atau siapapun yang mengatakan bahwa alam ini bergerak dengan sini yang nggak bisa. Semuanya berputar pada porosnya, pada lintasannya, bintang, planet, segala macam itu alas kehendak Allah. Dikendalikan oleh Allah. Sementara kalaupun ada kausalitas, sebab akibat, itu karena ada sebabnya. Sebab itu adalah Allah. Jadi semua ini diciptakan oleh Allah, dikendalikan dan diatur oleh Allah. Alam raya ini ya. Ini kajian tauhid di awal ya. Seperti itu. Karena kita sudah membahas tentang akidatul awam. Jadi kenapa kajian tauhid saya didepankan? Karena untuk membahas model-model begini nih. Enak ngebahasnya ya. Kita udah tahu konsep dasar tentang tauhidnya. Oke. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad dini. Wabihi dan kepada Allah, hanya kepada Allah nasta'inu kami meminta pertolongan ala umur ini atas perkara-perkara atau urusan-urusan dunia wad dini dan agama. Jadi kita bahas nahwunya dulu. Wabihi dan bihi ini kan kemarin di tasrifannya termasuk damil munfasil yang majrur ya. Karena baknya nih huruf jar hi-nya kepada Allah. Nah, biasanya kalau maf'ul atau ma'mul didahulukan dari amilnya,
itu tujuannya lil ikhtisas, untuk mengkhususkan hanya kepada Allah, wa bihi. Jadi bahasa Arab itu kalau mendahulukan ma'mul atau objek dari subjek dan predikatnya, itu biasanya ada tujuan tertentu. Di sini ikhtisas, untuk mengkhususkan, babihi, dan hanya kepada Allah. Jadi gitu. Memaknanya yang tepat, wabihi, dan hanya kepada Allah. Nasta'inu, nah ini. Nasta'inu ini kami meminta pertolongan. Nah, kita bahas hurufnya ya. A'ana ini kan asalnya a'ana, ditambahin hamzah di awal, kemudian sin, kemudian ta. Ana, jadi ta'ana. Jadi ista'ana yasta'inu. Ini nun, tanda domirnya, ilmu mudhari' mutakalim mal ghair. Ista'ana yasta'inu, istaf'ala yastaf'ilu. Ini wazannya. Istaf'ala yastaf'ilu itu biasanya maknanya thalabul fi'li ya, minta dikerjakan. Ista'zana, azana itu izin. Kalau ista'zana minta izin, ya. Nasoro tolong, kalau istansoro minta tolong gitu. Nah, istana minta pertolongan ya. Gofaro mengampuni, kalau istighfaro minta ampun. Nah, ini fungsi dari wajan istaf'ala. Nah, ini amilnya, ini makmulnya atau maf'ulnya di depan. Maka fungsinya untuk ikhtisas, mengkhususkan bahwa hanya kepada Allah kami meminta pertolongan. Nah, ala umuri dunya, nah, ala umuri dunya. Ini ainnya, alanya ini huruf jar, umur ini mudhaf majrur, dunya mudhaf ilaih majrur. Nah, wadini ini wawunya huruf ataf. Ma'tufnya mana? Ini adunya, wadini, dan agama. Ini huruf ataf, ma'tuf. Ini wadini atofnya. Ma'tufnya jer, atofnya juga jer. Seperti itu ya. Ini bahasan nahwunya. Bahasan muradnya bahwa maknanya, jadi kepada Allah itu kita meminta pertolongan. Jadi tidak ada selain Allah kita berhak untuk memberi atau meminta pertolongan. Jadi bihi nasta'in. Karena Allah itu zat yang punya kuasa, punya kemampuan untuk memberikan pertolongan kepada hambanya. Nah, tapi ini harus dipahami dengan benar, bukan berarti tidak boleh ada tawasul. Ini yang salah dipahami oleh kawan-kawan dari Salafi. Wabihi nasta'inunya langsung aja ke Allah. Gak usah pakai perantara-perantara, nggak gitu bos. Karena Allah juga memerintahkan kepada kita, wabtaghu ilaihil wasilah, carilah wasilah. Nah, ketika ada dua dalil yang seolah bertentangan, atau pernyataan satu dengan pernyataan lain bertentangan, maka tidak serta-merta satunya di ilgha atau nggak dipakai. Ini nggak bisa gini, harus yang ini, nggak. Bisa dijam'u. Kalau ada tariqatul usul ya, di metodologi usul, dijam'u bisa. Atau diikmal ahadihima. Wal akhar yu'malul alal akhar. Jadi dipakai yang ini bisa, pakai yang itu bisa. Jangan dua-duanya dihilangkan atau diilghakan salah satunya, enggak. Dijamu bisa. Kalau doa langsung kepada Allah bisa. Ya Allah, ampunilah saya. Itu langsung. Tapi kalau wasilah bisa. Ya Allah, saya sudah sedekah nih. Saya sudah baca Quran. Tolong dengan barokahnya sedekah, baca Quran, saya punya hajat ini, sepertinya hajat saya pengen lulus ujian. Nah, itu bisa, itu namanya wasilah.
Jadi jangan menganggap orang yang berwasilah itu sebagai syirik. Jangan ya Dek ya, jangan. Karena semua ada dalilnya, semua ada tujuannya. Boleh? Itu ya, jangan salah paham. Itu makanya ngaji itu harus dengan kitabnya ulama, dengan syarah-syarah yang telah dibikin ulama biar nggak salah paham ya. Oke. Wassallallahu dan sholawat Allah wassalam dan keselamatan. Wassalam dan kehormatan ya. Ala sayyidina atas Nabi kita Muhammadin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamin nabiyina bi khatim bisa khatam sama aja. Khatamin nabiyina yang menjadi penutup para nabi. Wassallallahu sallallahu ini sallu kalau tasbih lugawi kalau shalla yusalli ya. Wassallallahu nah shalla ini fi'il ya Allahu fa'il wassalama dan sama wawunya wa atop sallallahu ini maktubnya sholat jadi salama nih sama-sama fi'il madi ya. Assalamu dan keselamatan atau penghormatan Allah ini juga sama fi'il fa'il Allah fa'ilnya ala ini apa namanya huruf jar sayyidina tuan kita nih sayyidina ini sayyidnya ini mudhaf naknya mudhaf ilaih berbentuk domir untuk kalimat al-ghair ya Muhammadin. Nah ini badal ini ya badal kul min kul dari mubdal minhunya sayyidina ini jar nih Muhammadin juga jar khatamin nabiyyin. Nah ini sifat dari Muhammad penutup ya ini mudhaf nabiyina mudhaf ilaih. Ini khatam ini mudhaf ini nabiyina mudhaf ilaih pasti jar ya. Ini nabiyyin berarti jamak mudzakkar salim fi mahari nasbin tanda nasabnya iya. Oke, paham ya? Oke. Wa alihi wa alihi wa sahbihi ajmaina. Wa alihi dan kepada keluarganya Nabi, wa sahbihi dan sahabatnya Nabi ajmaina ajmaina semuanya. Bukan hal ini, taukid ya. Nah, jadi setelah memuji Allah dan meminta pertolongan kepada Allah, kemudian dilanjutkan ini kalau dengan membaca salawat kepada Rasulullah. Jadi kalau pembukaan kitab biasanya memuji dulu kepada Allah, meminta pertolongan, kemudian membacakan salawat kepada Rasul. Itu adat ya, kebiasaan para pengarang kitab. Seperti itu. Wassallallahu dan salawat serta salam ya. Ala Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Nah, kita masih ingat dulu kalau salawat dari Allah itu ziyadatul rahmat ya, tambahan rahmat ya. Atau rahmat ya dari Allah itu rahmat, dari malaikat itu istighfar ya, memintaan ampun. Kalau dari kita salawat ke Nabi Muhammad itu bentuknya doa. Seperti itu ya. Kita mendoakan supaya Nabi Muhammad selalu mendapat curahan rahmat dan kasih sayang Allah. Nabi Muhammad itu siapa? Khatamin nabiyyin. Penutup para nabi. Jadi nggak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Terus tiba-tiba ada Ahmad Musadek ngaku nabi, Lia Eden ngaku nabi, atau Sayuti ngaku nabi, Tugimin ngaku nabi, nggak usah denger. Itu bohong, kadzab gitu. Wa alihi dan keluarga Nabi. Ya, ali ini siapa? Kalau maqam doa asal kita bertakwa
itu masuk ke keluarga Nabi. Karena waktu kita ngaji di itu awam kemarin, makomnya orang keluarga Nabi siapa aja. Nah, kalau dari perkataan Imam Syafi'i ya Bani Hashim sama Bani Muthalib. Nah, tapi kalau dalam konteks maqamud doa, ya kulut taqiyah, kulut taqiyin, semua orang yang bertakwa itu masih keluarga Nabi. Makanya kita mudah-mudahan kita masuk ke dalam kategori yang ini. Secara nasab genetik kita bukan, karena bukan Bani Hashim, bukan Bani Muthalib, tapi secara ajaran kita mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang bertakwa sehingga dimasukkan ke kategori alun Nabi, keluarga Nabi, walaupun fi maqamid doa. Ya mudah-mudahan saja masuk ya. Nah, sobihi dan para sahabatnya Nabi. Nah, sahabat itu siapa? Orang yang bertemu Nabi dalam keadaan Nabi masih sudah diangkat jadi Rasul. Nah, orang tersebut mengimani ya, mengimani iman itu ya. Iman kepada ajaran Nabi sampai meninggal. Jadi kalau walaupun ketemu Nabi, orang ini ketemu Nabi sejak Nabi diutus. Dia mengimani Nabi, tapi meninggalnya kafir itu nggak bisa disebut sahabat karena batasannya jelas. Jadi sahabat itu orang yang ketemu Nabi yang atau yang sejaman dengan Nabi ya, dan beriman sampai dia meninggal. Itu namanya sahabat. Ada sahabat yang sejaman Nabi, mengakui Nabi, tapi nggak ketemu dengan Nabi. Apa disebut sahabat? Iya, masih disebut sahabat. Untuk Uwais Al-Qarni ya. Itu kan sejaman dengan Nabi, mengimani Nabi, tapi nggak pernah ketemu Nabi. Maka itu disebut sahabat. Jadi kalau ada orang sebenarnya ketemu Nabi tapi nggak beriman kepada Nabi ya bukan sahabat. Abu Jahal, Abu Lahab bukan sahabat. Gitu ya. Jadi standarnya jelas kalau sahabat tuh ketemu Nabi atau sejaman dengan Nabi, mengimani ajaran Nabi, masih masuk Islam sampai dia meninggal. Itu namanya sahabat. Nah, dalam ilmu hadis sahabat itu kulluhum udul. Semuanya dalam martabat adil. Jadi sahabat itu nggak masuk kategori jarah wa ta'dil, nggak. Sahabat itu semuanya udul ya. Nanti yang membedakan cuman antara dobatnya aja, kecerdasannya ya, nguruah segala macam ya. Tapi kalau adilnya semua dianggap adil kalau sahabat, tabaqat sahabat itu semua dianggap adil dalam ilmu hadis ya. Cuma nanti perbedaannya ada sahabat yang levelnya mujtahid, ada yang biasa saja. Yang bukan sahabat ulama dan bukan ulama seperti itu ya. Ada perawi hadis, ada yang banyak, ada yang sedikit kayak Abu Hurairah. Itu banyak itu ya. Abdullah bin Mas'ud segala macam itu banyak. Ada yang sedikit ada. Tapi semuanya sahabat itu dijamin adilnya. Ajma'ina ini salah satu taukid yang bilafzi ya, dengan lafaz ya. Ajma'ina kulun abta'u ya. Kalau di Jurmiyah itu disebutkan bahwa lafaz-lafaz taukid yang secara taukid lafzi itu pakai ajma'ina semuanya. Nah, jadi semoga kita pengikut-pengikut ini berarti kan pengikut sahabat semuanya dapat rahmat dan kehormatan dari Allah. Baik termasuk alin, sahabat, ijma'ina. Jadi sahabat Nabi, keluarga Nabi mudah-mudahan dapat sholawat dan salam juga dari Allah ya. Nah itu dari segi mahwusorob atau dari segi nahwiyah dan sarfiyahnya, dari segi muradnya sudah saya jelaskan ya sampai ajma'ina. Jadi ajma'ina ini bentuknya ya sama ya. Mulhaq juga nih dengan
jamu mudzakkar salim ya. Ajma'ina. Ajma'u jadi ajma'ina. Kalau ini kondisinya karena ini jar ya sohbinya, maka ajma'ina juga jar. Taukid ini muakkadnya. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula dan tidak ada daya wala quwata dan tidak ada kekuatan illa billah kecuali dengan pertolongan Allah. Al-Ali yang maha agung, al-azimi yang al-Ali yang maha luhur, al-azimi yang maha agung. Jadi tidak ada kekuatan ya di dunia ini kecuali dengan pertolongan Allah. Ini dengan sesuai dengan akidah syariah ya. Bahwa semua itu pergerakan, semua kekuatan, perputaran dunia ini semua atas kendali Gusti Allah. Atas kendali Allah ya, yang menitipkan kekuatannya kepada kita. Contoh ya, kita bisa berjalan tuh karena Allah kasih kekuatan. Ya kalau ada sebagian yang Mu'tazilah gitu ya, ya kalau kita makan ya karena kita bisa makan, berjalan ya karena kita bisa berjalan, bukan karena apa namanya kekuatan yang berikan Allah. Lah, kalau Allah nggak bisa berjalan, coba dilumpuhin terus mau ngapa? Emang bisa kehendak orang lumpuh bisa berjalan kan? Enggak. Berarti kehendak Allah sudah berkata lain. Lu bisa berjalan juga kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki nggak bisa jalan, jadiin lumpuh mau ngomong apa? Kan nggak bisa juga. Seperti itu. Lu bisa makan lah. Kalau tiba-tiba kena stroke, nggak bisa makan pakai pakai mulut seperti normal. Ya mau nggak mau harus diinfus. Seperti itu kan. Jadi sebenarnya pada hakikatnya semua itu kehendak Allah, cuman karena manusia dititipi kekuatan dari Allah, dititipi akal segala macam, maka manusia bisa berkehendak, tapi berkehendaknya itu majazi ya. Pada hakikatnya tetap Allah yang mengatur. Manusia itu hanya dititipi kekuatan saja. Kekuatan bisa berjalan, kekuatan bisa makan, kekuatan bisa minum, kekuatan bisa menghirup udara. Ya kalau tiba-tiba dimatiin ya udah, mati semuanya. Nah itu kekuatan kita itu hanya majazi ya, majaz saja. Hakikinya dari Allah. Wala haula ini la-nya linafil jinsi. Nah, haula jadi nafsi jinsi jadi dia seperti amalnya ina ya. Kan sibul isma tapal khabar jadi isimnya la ini. Nafsi jinsi la haula nasab ya. Fathah. Nah, ini kenapa ilmu jurumiyah itu saya bilang sangat-sangat berguna sekali karena dasar nahwu itu di jurumiyah. Kata hafal jurumiyah, aplikasinya gampang. Ini aplikasi dari mulai awalnya jurumiyah semua ini dapat ini. Nah, jurumiyah sama sorof ini ya, matan bina sama tasrifan ini kan saya ini kayak tadi nasrif ini kan ketemu wazannya. Ista'ana ista'inu, istafala yastafilu. Maknanya tolabul. Mana tolab ini minta ya. Nah, kalau kita nggak belajar sorof ya belajar nahwu, kita nggak bisa baca ini kedudukannya apa, maknanya seperti apa. Kemudian nanti ada lanjutannya seperti itu. Makanya kita perlu banget ya. Kalau nggak belajar sorof ya wala haulun yang disebutnya nanti lahau apa gitu, lahauli malah repot. Nah, karena kita belajar nahwu ya lahaula ketahuan. Ini lahnya dan nafsi jinsi ini mansub ya. Dirasakan oleh la haula wala quwata wawunya walu aktof. Ini wawu apa nih? Ayo. Ini wawu apa? Apakah wawu wa'iyah? Apakah wawu atau apakah wawu apa? Wawunya ini wawu istinaf. Wawu untuk permulaan kalimat ya. Jadi beda-beda wawu itu dah. Ada wawu ma'iyah, ada wawu hal, ada wawu atop, ada wawu yang sifat istinaf. Jadi kita belajar ya bisa jadi yang saya katakan ini mungkin ada yang menyanggah, mangga silahkan
Nanti di komentar silakan. Oh ini salah Pak, atau ini salah Kang, ini harusnya, oh ini monggo silakan. Saya terbuka kok untuk menerima kritikan atau sanggahan. Karena ini adalah sama-sama kita lagi belajar. Walau kota ini walanya wawunya waw atop, lanya sama, jinsi kuwata juga sama, dinasobkan nama lam jenis ini, illa billahi kecuali Allah. Illa ini lah mustasna, tapi kenapa billahi? Karena baknya ini bermakna isti'anah, hanya karena pertolongan Allah, tidak ada kekuatan daya dan kekuatan hanya billah. Baknya ini lil isti'anah. Nah, baknya isti'anah ini belum nahus corobnya ini enggak. Rubah ini maknanya macam-macam ya. Ada ilsaq, ada isti'anah, ada ma'iyah, ada musahabah, macam-macam. Jadi banyak ini untuk ini isti'anah. Jadi banyak ya kalau rubah ini. Kalau mau bahasa yang lebih kencang lagi, lebih lengkap lagi, baca Mughni Labib ya, kalnya ya. Ibnu Hisham langsung. Ibnu Hisham ya. Pelajaran Nahu yang di atasnya Alfiyah itu. Biasanya kalau diajarin di pesantren setelah Alfiyah baru Mughni Labib ya. Wala quwata illa billah. Illanya istisnanya majrur. Istisna majrur karena apa? Karena ini perlu ba isti'anah. Kedua alasannya karena kalamnya kam bukan kalam tam ya. Ini nakis ini. Nakis ya. Billahi aliyyi. Nah ini ali ini sifat dari Allahi. Ini mausufnya majrur ya, ini juga majrur. Atau maksudnya jar, ini jar. Ali juga ini yang pertama, sifat pertama lazimi, sifat yang kedua dari Allah ini. Sama-sama majrur. Nah, sini kita tahu bahwa semua kekuatan yang dititipkan kepada kita itu semuanya berasal dari Allah. Semua pergerakan, semua apa yang ada dalam diri kita hanya titipan. Semua akan bisa terlaksana dengan pertolongan Allah. Seperti itu ya makna muradnya. Setelah kita jelasin makna nahwiyahnya, sorfiyah, nahwiyah dan sorfiyahnya. Masuk ke faslun. Ini ialah sebuah fasal. Ai hadza mubtadanya dibuang ya, mahdzuf, faslun. Ini khobar ya. Ini adalah sebuah faslun. Arkanul Islami, nah ini arkanul Islami, ada rukun Islam khamsatun ialah ada 5. Nah, arkan ini posisinya mubtada sebagai mudhaf, al-Islami ini mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih itu jar. Arkanunya ini karena mubtada dia posisinya fa ya. Arkanul Islami yang mudhaf ini jadi mubtada khamsatun ialah ada 5. Ini khabar ya, khabarnya mufrad. Khabar mufrad itu posisinya juga sebagai mubdal minhu nantinya ya. Khobar itu berarti kalau khobar apa? I'rabnya rafa. Syahadatu an la ilaha illallahu. Ialah syahadat ya. Ini syahadat yang pertama syahadat. Nah, jadi ini badal ba'd min kul, ini mubdal minhunya. Mubdal minhunya ropa, ini juga ropa. Syahadatu an la ilaha illallah. Syahadat. Apa itu syahadat? Nah, ini badal juga. Dari syahadat itu apa? Alla ilaha illallah. Sungguhnya tidak ada Tuhan ya. Ilah itu Tuhan. La ilaha ini la-nya juga nafsi jinsi, ilahanya juga ini dinasobkan sama la ini. Nafsi jinsi la nafsi jinsi. Isimnya la ini nasob fathah, illallahu kecuali Allah. Ini bisa menjadi khobarnya anna, alla, anna la sebenarnya. Cuma ditakhfif karena depannya
La jadi diidghamkan ke sini. Alla ilaha. Jadi tahfif alla ilaha illallah. Jadi isimnya la, isimnya inna. Jadi kalau isimnya inna kan tansibul isma tarfa'ul khabar. Khabarnya harus rafa. Nah, Allahu itu juga bisa jadi mustasna yang kalam nakis ya. Jadi kalau nakis ngikutin ngikutin kalimat sebelumnya. Karena kalam nakis ini jadi khobar ya ikut jadi rofa gitu. Ini kedudukan nahwiyahnya ya. Wa anna Muhammadan, nah ini kalau ini nggak ditakhfif karena Muhammadan ini nggak bisa diidghamkan ke anna ya. Bukan huruf idgham ya. Ya sungguhnya Muhammad ini isimnya anna. Isimnya anna itu nasab ya, Rasulullahi. Nah, ini Rasul khobar inna ya. Khobar anna. Jadi inna wa akhwatu itu ada inna anna nih. Ini teman-temannya inna ini. Anna ini. Sama dengan ini juga sama. Muhammadan ini isimnya inna nasab. Rasulullah juga ini khobarnya inna rofa ya. Nah, seperti itu. Jadi yang pertama rukun Islam itu syahadat. Syahadat itu seperti apa? Ya ini dua kalimat syahadat yang kita kenal. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, syahadat ini sebagai pintu masuk ya, kunci ya. Miftahul jannah la ilaha illallah. Orang mau masuk Islam itu kuncinya pakai ini. Syahadat, pintu masuknya pakai ini. Kalau nggak ada syahadat, semua amalnya nggak berguna. Terus ada yang bilang, orang kafir kan berbuat baik. Iya, tapi dia nggak megang kunci surganya. Nggak megang keridhaan Allahnya. Memang nggak bisa. Harus mengakui dulu bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Itu baru. Semua amal baik, semua kebaikan, semua itu akan dihitung. Kalau ininya nggak ada, nggak bisa. Ya, semua ya begitu aja. Kok gitu ya? Nggak adil. Bukan masalah nggak adil. Nikmat yang Allah berikan ke manusia di dunia ini sedikit, bos. Jangan kalau kacamata kita tuh kan banyak, hartanya melimpah, ininya banyak, amalnya banyak. Iya, betul. Amalnya banyak, tapi dalam kacamata Allah, pengakuan Allah sebagai Tuhan dan Muhammad utusan itu lebih berharga daripada cuman kebendaan, amal segala macam yang ada di dunia ini. Seperti itu. Maka ini adalah kunci. Nggak bisa orang dianggap amalnya kalau belum mengucapkan kalimat syahadat. Karena i'tiqad, pengakuan, keyakinan terhadap Allah sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad sebagai utusan itu adalah pondasi utama. Kalau pondasinya nggak ada ya semuanya nggak ada. Itu aja. Wa iqamus sholati, nah wawunya wa atop, iqamu ma'tuf dari syahadat tuh. Ma'tufnya ini iqamus sholat ini atop dari syahadat tuh. Iqamunya ini mudhaf, as-salati mudhaf ilaih. Wa ita'uz zakati sama ini wawunya wa atop, ma'tuf dari syahadat tuh. Mudhaf, ini mudhaf ilaih. Jadi setelah syahadat kemudian mendirikan sholat. Sholat fardu maksudnya yang 5 waktu ya. Kewajiban seorang muslim setelah mengucapkan syahadat adalah mendirikan sholat. Mengerjakan sholat 5 waktu ya. Ini wajib. Kalau tidak, ya runtuhlah bangunan Islam. Wa ita'uz zakati kemudian melaksanakan atau membayar zakat. Melaksanakan zakat. Zakat itu yang wajib ya. Satu zakat fitrah untuk membersihkan badan kita. Zakat. Kedua zakatul mal untuk membersihkan harta kita. Zakatul fitrah untuk nafas untuk diri ya. Membersihkan diri. Zakatul mal untuk membersihkan harta. Dua kewajiban bagi seorang muslim. Wa saumu ramadhana, nah saumu ramadhana dan saum puasa di bulan Ramadan ini sama wawunya wa ataf dari ma'tufnya ini syahadah
Ini rofa, karena ini juga rofa, Ramadhana ini. Nah, ini unik nih. Ramadhana itu kan biasanya kalau mudhaf ilaih itu kan kasroh. Kenapa ini Ramadhana nggak kasroh malah fathah? Kita ingat isim goir munsorib. Isim goir munsorib itu kalau posisi eh jer itu tandanya bukan kasroh tapi rofa. Ilatnya apa? Isim alam sama ziyadah alif nun. Nih, Ramdun jadi Ramadhana ini alif tambah nun ini. Ini alif nunnya ziyadah ya. Jadi sebutnya isim ghair munsharif, ilatnya alam dan ziyadah alif. Terus saumu Ramadhana. Wa hajjul baiti wawnya ataf juga, atafnya tetap sama ma'tuf ya. Naik haji ya, pergi haji ya ke Baitullah. Hijjun ini mudhaf, ini baitinya mudhaf ilaih. Man bagi orang ya. Man ini sim mubham ya, siapa saja. Istata'a yang mampu. Siapa man ilaihi kepada Baitullah. Istata'a ini sama. Istaf ala yastaf ilu. Tapi maknanya bukan tolab. Ini istata'a maknanya fi'il mujarrad biasa ya. Jadi jangan diartikan yang minta mampu, bukan. Bukan gitu. Walaupun sama wajan istata'a, istafala, tapi ini maknanya fi'il mujarrad. Orang yang mampu, sama aja. Lazim deh. Man siapa orang? Bagi orang ya. Istata'a yang mampu. Siapa man ilahi kepada Baitullah. Saya bilang apa nih ini? Nah, kalau udah begini-begini namanya tamyiz. Tamyiz itu masuk mansubatul asma, isim-isim yang dinasobkan. Makanya dia ada fathah di sini. Tanda nasabnya ya. Seperti itu. Istata'a sabila. Ini tamyiz. Nah, jadi naik haji itu hukum rukun salat, rukun Islam setelah salat dan bayar zakat, kedua puasa dulu bulan Ramadan. Wajib ya. Kelima, syahadat 1, 2 salat, ketiga puasa, yang keempat saum Ramadan, puasa Ramadan, yang kelima naik haji. Tapi ada qaidnya, ada batasannya, itu orang yang bisa melakukan perjalanan ke sana. Jadi haji ini tidak wajib bagi orang yang tidak mampu. Gitu. Jadi wajib itu haji itu wajib bagi orang yang mampu saja. Kita tidak diharuskan untuk wajib haji kalau kita posisinya nggak mampu. Jadi posisi wajib haji itu opsional ya. Kewajibannya akan terjadi kalau seseorang itu sudah mampu melaksanakannya. Kalau nggak mampu ya nggak wajib. Ini opsional. Kalau yang 3 ini sisanya sholat, zakat, saum, itu mau kaya mau miskin nggak ada masalah, nggak ada urusan ya. Tetap wajib ya. Terus orang kaya nggak wajib sholat nggak bisa. Orang orang miskin terus nggak wajib sholat nggak bisa. Zakat juga sama ya. Zakat itu kalau mencapai nisab ya. Jadi batasannya haji, zakat itu ada standarnya ya. Ada ketentuan tertentu. Kalau orang yang posisinya nggak mampu untuk bayar zakat ya nggak wajib. Tapi kalau sudah mampu ya wajib. Tapi kalau puasa sama sholat itu nggak ada cerita. Mau miskin, mau kaya ya puasa tetap sama. Sholat ya sholat, nggak ada batasan tertentu kecuali zakat sama haji. Kalau haji itu kalau yang mampu aja, kalau nggak mampu ya nggak masalah. Kewajibannya gugur. Sama zakat juga sama. Zakat itu kewajiban gugur kalau dia memang benar-benar nggak mampu. Baik kalau mampu ya silahkan zakat. Seperti itu. Jadi kewajiban yang dua ini ada koidnya, ada batasannya. Kalau yang sholat sama puasa nggak ada batasannya. Mau miskin, mau kaya tetap aja harus dilaksanakan. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya faslun. Ini adalah sebuah fasal.
sama ini khobar mubtada'nya mahdzuf ai hadza. Adapun ini faslun ialah sebuah fasal. Jadi khobar dengan mubtada yang dibuang. Arkanul imani, adapun rukun iman ini arkanul imani ini mubtada mudhaf, imani mudhaf ilaih, sitatun ialah ada 6. Ya, rukun iman setelah kita bahas rukun Islam, gitu kan rukun imam ya. Rukun Islam, rukun iman itu ada 6. Nah, ini khobar ya, rofa. Antuk mina 1. Kamu mengimani billahi kepada Allah. Nah, ini bilahnya baknya lil ditaksis ya untuk mengkhususkan. Atau ketika posisinya fi'il lazim untuk agar supaya bisa menjadikan ini sebagai maf'ul itu pakai huruf jar. Seperti itu, pakai huruf jar. Antum ini annya an mudmaroh ya. An masdariyah. Bukan an mudmaroh. An masdariyah. An masdariyah itu artinya bisa menjadikan fi'il mudhari ini menjadi nasab. Merupakan an ini salah satu amil nawasib ya. Amil nawasib di Jurmiyah dijelaskan antuk mina. Asalnya amana yu'minu. Amana yu'minu. Af'ala yuf'ilu. Amana yu'minu. Nah, ini. Dari sorob ketahuan nih. Kenapa kita harus belajar sorob ini? Amana af'ala. Ini amana itu wazannya apa? Mahmuz fa. Karena depannya hamzah. Karena ada ziyadah hamzah lagi. Jadi amana. Double hamzah. Jadi amana. Amana yu'minu. Amana yu'minu. Mengimani. Tu'minu berarti ini taknya huruf tak ziyadah. Tak mudoro'ah. Tak mudoro'ah. Antuk mina. Annya an masdariyah. Jadi kalau dikeluarin takwil masdarnya gimana? Ya. Amana yu'minu imanan. Amana yu'minu imanan. Aslama yuslimu islaman. Gitu. Berarti kalau dikeluarin takwil masdarnya gimana? Imanullahi. Iman kepada Allah. Cuman itu kalau takwil masdarnya imanun. Amana yu'minu imanan. Aslama yuslimu islaman. Wajannya af'ala yuf'ilu if'alan. Kita kalau kita belajar sorob, belajar nahwu itu tahu asal usul kalimatnya dari mana. Berarti ini taknya tamudhara'ah. Antuk minna. Ini ujungnya enggak jadi nu karena ada an mudmarah. Kalau an masdariyah kok an mudmarah lagi. An masdariyah. An mudmarah tuh kalau ketemu lam kai atau lam juhud itu baru annya mudmarah. Kalau ini an masdariyah yang nampak ya. Masdariyahnya ditampakin, nggak disembunyiin. Bila kepada Allah, kamu beriman kepada Allah itu merupakan rukun iman yang pertama. Wa malaikatihi. Antuk mina billahi wa malaikatihi. Nah, ikati ti karena ini wawunya wawu apa namanya? Wawu atop, malaikatin ini, malaikatihi ini. Atop dari ma'tufnya billahi, jadi sama-sama jar. Ma'tufnya jar ya ini jar wa kutubihi, ya kutubi ini. Baknya juga jar karena atop dari billahi sama ini. Ini atopnya ke sini semua. Nah, malaikatihi atopnya sini, kutubihi atopnya ke billahi. Wa bil yaumil akhiri sama ini. Dan hari akhir. Ini ma'tuf juga ke billahi. Wa bil qadari dan dengan qadar sama juga khairihi wa syarihi. Nah, ini khairihi ini apa? Badal min kul dari qadar wa syarihi dan
jeleknya qadar minallah ialah dari Allah. Jadi rukun iman tuh yang pertama bisa harus mengimani kepada Allah. Imanullah itu ini yang pokok. Setelah iman kepada Allah, iman juga kepada malaikat Allah. Ya Allah itu punya malaikat ya, punya makhluk yang bernama malaikat yang tugasnya menyampaikan wahyu, menjaga neraka, surga, nanya dalam kubur, ngatur hujan, ngatur rezeki, macam-macam, cabut nyawa. Itu kita udah jelasin di Aqidatul Awam kemarin ya. Nah, Allah itu punya sifat 20, mustahil 20, wajib 20, jaiz 1. Nah, ini kan dibahas secara global aja. Rinciannya kemarin di pengajian Aqidatul Awam. Itu kenapa saya membahas Aqidatul Awam dulu ya. Karena itu yang pokok, akidah dulu baru syariat. Ini kita masuk ke bahasan syariat, cuman tetap diulang di akidahnya dulu secara global, secara umum ya. Kemudian malaikat Allah, saya sudah jelasin juga malaikat Allah seperti apa, kutubi dan kitab-kitab Allah. Nah, itu saya juga udah jelasin kitab-kitab Allah tuh yang 4, yang tadwin, mudawan, yaitu Taurat, Injil, Zabur, sama Quran. Ya, jadi rukun iman itu satu ke Allah dengan penjelasan yang sudah saya jelaskan. Malaikat Allah juga sama, sudah jelaskan di kitab-kitab Aqidatul Awam. Kutub-kutubnya Allah juga saya sudah jelasin kita di Aqidatul Awam. Silahkan review lagi materinya. Ada di Aqidatul Awam ya untuk penjelasan lebih rinci. Wabil akhir, nah akhir juga sudah saya jelasin di Aqidatul Awam ya. Dari alam barzah, pertanyaan kubur, terus mahsyar, timbangan, sirat, surga, neraka, macam-macam ya. Ada di situ. Ada di yaumil akhir ini. Wabil qadar dan qadar, ketetapan Allah ya. Khairihi baik jeleknya, baiknya qadar, wa syarihi dari ketetapan Allah, wa syarihi dan jeleknya qadar minallahi dari Allah. Nah, khairihi wa syarihi ini pandangan kita ya. Kok bukan pandangan Allah ya. Pandangan kita terhadap qada-qadar Allah. Karena sebelumnya Allah itu semuanya memandang semuanya baik, cuma dari kita aja. Di sudut pandang kita aja jadi kurang baik. Contoh, kita mengalami kegagalan. Bagi kita itu bisa jadi ini, wah kok saya gagal ya, sebuah kejelekan. Atau kita mengalami sakit ya. Bagi kita itu sebuah syar, kejelekan. Kok yang ngeluh kitanya. Kok saya ngalamin begini. Tapi bagi Allah itu baik. Karena kalau kita sakit bisa istirahat. Kalau kita gagal, maka Allah menyiapkan kesuksesan di lain tempat atau di lain waktu. Nah, sebenarnya Allah tuh baik. Cuman kita aja. Dari sudut pandang kita tuh syar itu. Sesuatu yang tidak cocok dengan kita tuh dianggap sebagai kebaikan. Tapi sebenarnya hakikatnya dari Allah tuh sebuah kebaikan. Cuman dari pandang sudut kita aja adanya syar ini. Ya. Nah, tapi walaupun menurut pandangan kita jelek, itu semuanya kita harus yakin bahwa semuanya dari Allah. Ini khairihi wa syarihi minallah. Ini tidak ada sesuatu apapun yang terjadi di dunia ini luput dari pantauan atau ketentuan atau kendali dari Allah Ta'ala. Maka kita dilatih ya. Berat, iya. Saya juga sama, manusia biasa. Berat, kalau ini sering ngeluh, iya sama. Karena pada dasarnya innal insana khuliqa halu'a. Iya kan? Tuberkulosis. Jadi seperti itu. Memang manusia itu begitu sifatnya. Tapi karena kita termasuk rukun iman harus diyakini benar-benar bahwa qadar itu semuanya dari Allah. Nah, terus ada yang nanyain bedanya qadar sama qadar itu seperti apa? Nah, ini kata kalau Gusmus ya, dan juga kitab-kitab Asy'ari yang pernah saya baca, kitab-kitab akidah, qada itu ketentuan Allah yang di dalam azali sana. Yang di Lauhil Mahfuz. Itu namanya qada bagi kita. Kamu lahirnya tanggal segini dari rahim ibu ini, kamu berkelamin jenis kelamin laki-laki, perempuan, atau nanti kamu nikahnya sama siapa, umurnya segini, matinya di sini.
Itu namanya qada yang di lauh mahfuz. Tapi kalau sudah kejadian, sepertinya nih, itu namanya qadar. Kamu lahir seperti saya lahir di Majalengka. Nah ini qadar nih, takdir saya berarti. Jadi takdir itu sesuatu yang sudah terjadi dalam hidup manusia, itu namanya takdir. Kalau sesuatu yang belum terjadi dalam ketentuan tentang manusia yang belum terjadi, yang masih ada di lauh mahfuz, itu namanya qada. Kalau qadar itu sesuatu yang sudah terjadi, yang sudah kelihatan pada kehidupan manusia, itu namanya qadar. Ya, saya kemarin dapat rezeki 500.000 dikasih teman, itu namanya qadar. Saya kemarin kecelakaan, jatuh dari motor, itu namanya qadar. Karena sesuatu telah terjadi. Oh kemarin saya tahun 1984 saya dilahirkan dari rahim ibu saya, itu namanya qadar. Kemarin saya jatuh dari tangga, itu namanya qadar. Itu kan baik jelek itu semua dari Allah. Nah, qadar itu suatu kejadian yang telah terjadi dalam kehidupan manusia, disebut qadar. Nah, karena kita tidak bisa menolak qadar. Sekarang pertanyaannya ada ya gini, pertanyaan kita. Bisa nggak sih Allah merubah takdir kita atau merubah qadar kita? Ya bisa. Dalilnya apa? Ya itu, yamhullaha mayasya. Allah bisa menghapus atau wayusbit ya. Yamhullaha mayasya wayusbit juga bisa menetapkan. Jadi Allah itu punya sifat zaid yang sepertinya gini. Allah menghendaki orang ini berumur 50 tahun, tapi setelah ada mungkin orang itu berbuat baik, sering sedekah, Allah memperpanjang umurnya, bisa. Allah berkehendak nih, ketika sifat zaid bekerja, oke lah, ini kehendak Allah mengatakan, oke lah, dia perpanjang umurnya, bisa. Atau sepertinya orang nih mau celaka nih, celakanya parah, tapi hanya celaka ringan karena dia sering sedekah. Takdir itu bisa dirubah, ya bisa, karena masih ada kemungkinan bisa dirubah. Karena hal-hal tertentu yang menyebabkan Allah berkehendak ya. Tapi bukan berarti hal-hal tertentu merubah kehendak Allah, ya tetap kehendak Allah sekehendak Allah juga. Tapi kan kita dikasih asbab ya, dikasih sebab-sebab yang menjelaskan bahwa contoh sodako ya bisa menyebabkan terhindar dari kecelakaan. Seperti itu. Asbabnya itu, tapi kehendaknya tetap kehendak Allah. Jadi kehendak Allah itu tidak bisa diatur oleh kita sendiri. Walaupun Allah memberikan ruang untuk kita untuk mendapat ridhonya, untuk memberikan peluang bagi Allah untuk menghendaki hal-hal yang baik pada diri kita, diantaranya sedekah ya. Sedekah itu diantaranya menolak bala. Seandainya kita mau kecelakaan besar ternyata cuma terhindar kecelakaan kecil, bisa jadi itu adalah kehendak Allah untuk kita, kebaikan ya. Faslun, satu lagi, tentang pasal ini masih di akidah ya, bahasa akidah juga. Wa makna la ilaha illallah, adapun makna la ilaha illallah, makna la ilaha itu la ma'budah, tidak ada yang berhak disembah. Ini ya, mudhof ya. La ilaha illallah mudhof ilaih ya, jumlah. Ini mubtada. Berapa makna la ilaha illallah? La ma'budah, tidak ada, ialah tidak ada zat yang wajib yang berhak disembah, bihakin ya, dengan benar. Jadi semua apapun di dunia ini itu makhluk Allah. Nah, karena Allah itu yang mencipta, maka semua yang diciptakan harus menyembah kepada Allah, tidak ke yang lain. Kalau menyembah kepada yang lain selain Allah berarti menyembah sesama makhluk. Itu aja, sederhana itu. Ya, wujudi di hal-hal yang ada. La ilaha illallah, bermakna la ilaha illallah, la ma'budah, ialah tidak ada zat yang disembah bihakin dengan cara yang benar, fil wujudi di dalam kenyataannya, fil wujudi di dalam sesuatu yang ada, illallahu kecuali hanya
Atau illallaha, kecuali hanya kepada Allah. Nah, kalau illallaha dia mustasnanya udah mustasna dari kalam yang tam ya. Karena ini kalam tamnya makna ilallah la ma'budah, ini kalamnya kalam tam. Ini mubtada, ini khobar. Berarti kalamnya udah kalam tam. Wa ma'na la ilaha illallahu la ma'budah bihaqqin berwujudi illallah, kecuali Allah. Ini mustasnanya, jadi mustasna dari kalam tam harus eh, apa namanya, harus nasab ya, seperti itu. Karena ini wa man la ilaha ini mubtada khobar, mubtada ini ya, la ma'budahnya ini udah khobarnya, udah jumlah. Allah jadi ini mustasnanya, mustasna yang dari kalam tam, makanya harus nasab ya. Seperti itu. Kalau ada yang lain, kalau ada yang lain ini ilallahu karena menjadi khobar kedua dari la ilaha illallah bisa, tapi saya memilih untuk ilallah ya. Karena ini sudah kalam kalam tam. Jadi tidak ada sesuatu apapun yang wajib disembah kecuali Allah, karena yang lainnya selain Allah itu makhluk. Karena makhluk itu nggak ada hak untuk disembah. Berhala, arca, matahari, segala macam itu nggak ada yang wajib disembah karena dia sama-sama makhluk, sama ciptaan Allah. Berarti yang berhak disembah itu yang menciptakan, bukan yang diciptakan. Makanya kalau ada orang nyembah berhala, nyembah selain Allah, itu batil, pasti salah itu. Itu aja. Ini logika la ilaha illallah. Itu seperti itu ya. Oke, saya kira cukup. Nah, pembahasan tentang bab awal akidah ya, bab akidah di kitab Matan Safiatul Najah, yang syarahnya saya ambil dari kitab-kitab yang sudah saya baca dari kitab akidah, dan penjelasan lainnya yang tentang nahwu sorob ya kita ambil dari Jumiyah dan syarahnya, dan kitab Matan Minal Asas dan Misilah Tasrifiyahnya. Jadi itulah pentingnya belajar syarah-syarah kitab dari ulama, kitab nahwu sorob, untuk membaca kalam-kalam ulama, hadis Nabi, Quran, dan segala macamnya ya. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.